record ya untuk pembelajaran yang sekarang, di mana hari ini kita akan melaju kepada two-parent sample t-test. Oke, nah di two-parent sample t-test ini nama lainnya dua sampel berpasangan. Nah, di mana sih perbedaannya? Seperti minggu lalu saya sudah pernah buka teorinya, ya, yaitu beberapa sampel, ya misal katakanlah 5 sampel atau 5 orang, ya. Di sini sampel di sini bukan orang ya, melainkan kelompok. Ya, sebagai kelompok, bukan orang yang diteliti, tapi dua kelompok berpasangan. Contoh di sini ada sebelum dan sesudah, ya. Sebagai contoh saya mengambil program diet, ya, program orang berlebih berat badan melakukan diet. Misal namanya yang lebih sering dicanangkan itu adalah diet karbo, ya. Nah, saya akan memberikan angka-angkanya, ya. Di sini angka sebelum dulu, ya. Oke, angka sebelumnya adalah 72, 80, 75, 60, 62. Ya. Nah, sesudahnya menjadi turun. Bisa katakanlah 60, 68, 70, 55 dan terakhir adalah 65. Ya. Ya, yang terakhir kenapa? Ya, ini ya sebagai ngecoh ya, jadi malah menjadi naik beratnya ya. Oke, nggak apa-apa. Itu sebagai contoh saja. 5 orang sebagai contoh untuk dua kelompok berpasangan atau dua sampel berpasangan. Saya lebih enak menggunakan kata kelompok berpasangan lah. Ya, jadi namanya two-parent sample t-test. Ya, oke. Ya, itu ya bedanya dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin seperti ini, two independent itu sebagai contoh ya ada dua kelompok sampel. Misal di sini pria dan wanita. Beda ya, jelas ya, beda ya kelompoknya ya. Kalau ini satu orang dua treatment. Saya ini 72, 60, 80, 68. Dengan data yang mirip tapi pengerjaannya berbeda. Ya, menyusunnya berbeda. Ini kelompoknya 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 2, ya 80, 75, 60, 68 dan 70 seperti itu ya. Nah, oke. Beda ya. Kalau nanti ini turun ke bawah hanya dua kelompok, dibuat dua kelompok nanti. Sebelum dan sesudah ya. Nah, perintah soalnya apa? Perintah soalnya saya tuliskan dulu ya. Perintah soalnya di sini adalah ujilah apakah ya. Oke. Ujilah apakah terdapat penurunan berat badan setelah menjalani program atau sesudah ya menjalani program diet karbo. Ujilah dengan tingkat signifikan 5%. Ya, oke. Oke, saya mau bertanya dulu kepada kalian satu orang. Kira-kira ini uji berapa arah ya? Satu atau dua arah?
satu pihak atau dua pihak? Ada kata penurunan. Halo? Halo? 2. Siapa nama? Elsa. Elsa. Oke. 2. Yakin? Elsa 2. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Kenapa 2 arah Elsa? Alasannya kenapa? Karena sama dengan. Karena sama dengan. Yakin? Ini kalau ada kata penurunan berarti tandanya gimana, Elsa? Sama dengan enggak penurunan? Berarti apa kalau itu? Enggak. Satu arah, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Ya, berarti kamu sadar akan kesalahan kamu. Ya, Iya. penurunan. Ya, Pak. Arahnya saya tanya, kiri atau kanan? Lanjut lagi ya pertanyaannya, saya interogasi. Arahnya kiri atau kanan? Penurunan. Kiri. Kiri. Ya, kiri. Oke, kiri. Ini bisa kiri, bisa kanan. Ini bisa kiri, bisa kanan. Ya, enggak. Tapi ini saya mau menjelaskan ini bisa kiri, bisa kanan. Kenapa? Tergantung kode. Kalau X1-nya dikodekan sebelum, X2-nya sesudah, cocok enggak? Di sini kan setelah berat badannya menurun. Kalau X1-nya sebelum, sesudah, berarti tandanya X1 kurang atau lebih. Sebelum lebih besar ya. Betul? Nah, kalau dapat soal seperti ini, tips dari saya adalah kalian mengikuti ya. Mengikuti yang kata ininya. Berarti apakah terdapat penurunan berat badan setelah? Berarti lebih baik X1-nya setelah atau sesudah, X2-nya adalah sebelum. Jadi tandanya gimana? Terdapat penurunan. Berarti tandanya seperti ini. Ya. Tapi kalau kalian mengibaratkan X1 sebagai sebelum, X2 sebagai sesudah, tandanya tertukar. Bebas, terserah kalian. Ya, kalau saya sih lebih suka dengan tanda yang ini. Karena tinggal mengikuti setelah menurun atau kurang dari sebelum. Ya. Jadi saya mengikuti bentuk ini. Otomatis mengubah ini, teman-teman. Ini sebagai X1, ini X2. Ya. Posisinya ditukar karena kita menukar di ini. Ya. Jadi nanti di tabulasinya akan berubah sesudah dulu sebagai X1 dan sebelum sebagai X2. Kalau kalian tetap mau seperti template ini, berarti mengubah ini. Ya, mengubah tanda ini menjadi lebih besar. Artinya sebelum itu lebih dari sesudah. Ya, lebih sulit. Kalau saya sih sebenarnya yang benar sih ini tandanya seperti ini ya, dengan apa? Dengan kalimat seperti ini harusnya notasinya seperti ini bentuk. Ya, lebih besar. Tapi supaya tidak menyulitkan ya berarti ditukar aja boleh. Tinggal masalah pengodean aja. Ya, saya dipahami ya. Oke. Sekarang saya buatkan hasil jawaban. Ya, berarti melalui 5 step atau 5 tahap. Ya, tahap pertama adalah uji hipotesis. Hipotesis penelitian. Ya, hipotesis penelitian yang ditempel lagi teman-teman ya. Terdapat penurunan berat badan setelah melakukan atau setelah melakukan program diet ya. Oke, itu baru yang hipotesis penelitian sesuai dengan soal. Nah, hipotesis statistiknya gimana? Nah, ini yang tadi saya bilang. Tergantung tanda, teman-teman. Ya. Kalau kalian mau tetap tidak mengubah posisi, berarti menjadi tidak mengubah tanda atau sesuai dengan penurunan ini. Berarti tandanya gini, dengan catatan mu1 sesudah atau setelah dan mu2 sebelum. Tapi kalau kalian tidak mau mengubah
mu1-nya tetap sebagai sebelum dan mu2-nya sebagai setelah. Berarti notasi di simbolisasi H0 H1-nya tertukar. Menjadi lebih besar, ini lebih kecil sama dengan ya. Oke. Ya, jadi kalau diartikan ini secara kalimat ya sama, atau sebenarnya sebelum itu mengalami peningkatan dibandingkan sesudah gitu. Ya, lebih enak sih saran saya yang ini ya, notasinya tinggal mengubah ini aja, symbolize. Ya, simbolnya mu1 setelah, mu2 sebelum. Berarti ini sama ya, terdapat penurunan berat badan setelah dulu ya. Sebagai X1 menjalani diet karbo. Berarti ini tidak terdapat penurunan. Ya. Oke, seperti itu ya. Kalau perubahan seperti apa? Tidak terdapat perubahan atau terdapat perubahan. Itu menjadi dua arah. Kenapa perubahan? Karena kita tidak tahu, belum tahu perubahannya turun atau naik. Ya, jadi kalau tertulis terdapat perubahan, ya perubahannya kita tidak tahu perubahan positif atau perubahan negatif. Jadi kita sama dengan tidak sama dengan. Ya, oke. Bisa diikuti ya sampai di sini bahasa saya ya. Oke. Kalau bisa sekarang kita langsung menuju kepada tahap 2. Tahap 2 adalah uji T dan uji alfanya. Ya, tadi alfanya adalah 5% ya. Alfa kita 5%. Nah, untuk ini ada DF ya teman-teman ya. N-1 karena kita sampelnya hanya 5, jadi menggunakan tabel T. Ya, tadi sudah dikatakan oleh teman kalian satu arah ya, jadi ditulis 1, DF-nya 4. Kenapa satu arah? Karena tadi mengalami penurunan dari arahnya kiri ya nanti ya. Oke, kita lihat langsung di uji T-nya teman-teman. Ya. Nanti kalau ujian sebenarnya lebih enak sih kalian siapkan secara hardnya ya untuk tabel-tabelnya supaya tidak tarik ulur ininya ya. Oke, T lihat ya T. Oke, lihat T satu arah, ya, T satu arah dan alfanya 5%, T-nya 4 ya. Oke. Oke, saya ulang ya. Lihat alfanya untuk uji satu arah. Alfanya 5%, DF-nya 4. Oke, saya ulang. Alfa 1%, 5%, satu arah 5%, DK-nya atau DF-nya 4. Hasilnya 2132 ya. Nah, ini karena tadi arahnya kiri atau kurang dari, maka automatically ya secara otomatis kalian tambahkan negatif di depan. Jadi negatif 2132. Ya, hasilnya. Ini dipegang dulu hasilnya. Ya, nomor 3 kita akan membuat statistik ujinya. Ya, rumus perkenalan rumus dulu ya. Di sini ada kita kenal rumus D bar sama dengan sigma D per N. Ya. Apa sih D atau sigma D? Sigma D itu adalah total ya selisih X1 dengan X2 kita. Tadi X1-nya setelah, X2-nya sebelum ya ditukar ya. Oke. Dan D bar adalah ya ini. Total dibagi dengan jumlah responden. Ya. Dan yang kedua, kita harus menghitung yang namanya SD. Nah, rumusnya ya cukup panjang ya, seperti ini. D in D bar kuadrat per N-1. Seperti yang dulu ya, seperti saat UTS menghitung standar deviasi terlebih dahulu. Ya. Oke, itu rumus perkenalannya dulu.
kita nanti langsung masuk ke soal yang tadi ya, sebelum sesudah, berarti kita change menjadi setelah sebelum. Karena X1-nya lebih mudah dengan kata setelah, ya, dan X1, X2-nya menjadi sebelum. Oke? Ya. Ya. Nah. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan angka setelah dan sebelum. Ini cuma 5 data, mungkin bisa kita hitung manual. Tapi kalau UAS nanti bisa 8 data. Jadi hitungnya jangan pakai manual ya, nggak akan selesai. Menggunakan SPSS saja. Oke, kebalik saya. Di sini adalah 60, 68, 70, 55, 60. Sebelumnya menjadi lebih turun, jadi 72. Sebelumnya jadi naik 72, 80, 75, 60, 62. Ya. Oke, kita akan lihat ya teman-teman ya. Tadi setelah dikurang sebelum, berarti ini menjadi simbol D ya. D itu selisih antara X1 dengan X2 kita. Berarti 60 dikurang 72 berapa? 60 dikurang 72 berapa? Halo, cek sound. 12. Min 12, Pak. 12. Min 12 ya. Ini kan dikurangkan dulu ya. Plus 3 ya. Nah, nih kita totalkan negatif ya, tetap ditotalkan negatif. Negatif 12 dikurang 12 min 24. Min 24 dikurang 5 min 29 ya. Min 29 dikurang 5 min 34 ditambah 3. Hasilnya min 31. Nah, ini nanti akan kita pakai menghitung D bar. D bar adalah sigma D per N. Jadi min 31 dibagi 5. Jadi negatifnya tetap ditulis negatif ya. Oke. Dibagi 5. Berarti min 6,2. Berarti D bar kita adalah min 6,2. Nah, ini hati-hati teman-teman. Riskan salah. Ya, kemarin malam saya rekam ternyata salah semua. Ya. Karena saya rada capek kemarin malam karena dari penutupan FISIP ya, KKN FISIP saya diminta untuk mewakili. Ya, ada dari biro saya mewakili untuk penutupan. Ya, ini jadi D min D bar. Ini dikurangkan dulu. Caranya gimana ini? Coba ada yang bisa nggak? Cara mengurangkan gimana? D min D bar. Berarti tulisannya notasinya gimana? Min 12 ya, min 6,2. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Jangan sampai salah ya. Jadi tulisnya gimana? Min 5,8. Yes, betul. Pintar. Ya. Ini siapa suaranya barusan, masih Elsa atau siapa? Elsa. Elsa masih ya. Jadi betul Elsa. Jadi min 12, ini min sama min jadi apa? Positif ya. Jadi berapa ini? Tersisa berapa tadi? Min 12. Min 6,2. Min 5,8 ya. Betul itu. Ya, jawabannya jangan sampai salah ya. Oke. Saya ganti min 5. Bisa ya, bawahnya juga kebetulan sama ya. Yang ini min 5. Berarti menjadi salah, maaf saya yang salah. Berarti salah. Oke, saya yang salah. Berarti min 5 min 6,2 ya. Saya salah. 5. Ini ya, jadi gini ya. Oke, sebentar. Oke, ini min 5 min 6,2. Berapa hasilnya?
Berapa hasilnya? Min 5 min 6,2. Positif 1,2. Betul, positif 1,2 ya. Oke, ini juga sama ya, kebetulan memang saya buatnya sama biar nggak ngitung 2 kali. Yang ini 3 min 6,2. Jadi positif ini ya. 3,2. Ya kan betul ya. 3 min 6,2. Berarti ini kan positif. Oh iya, ditambah ya Pak. Oke, ya, betul ya. Hati-hati ya. Oke. Oke, terakhir ya. D min D bar kuadrat. Ya, ini min 58 dikuadratkan. Jadi 3, 3, 6, 4. 1, 4, 4. 1, 4, 4. 8, 4, 6, 4. Ya, dijumlahkan aja ya teman-teman, hati-hati ya ini. Oke, hasilnya sekitar ini ya 154,8. Ya nanti 4 desimal ya belakangnya usahakan ya. Jadi sama. Oke, berikutnya masuk ke SD ya. SD-nya ini saya hapus dulu sebelah kirinya saja. Oke, SD-nya tadi rumusnya seperti ini ya. Bagi 5 min 1, 4 ya, langsung ya. Jadi akar dari 154,8 dibagi 4. Oke, hasilnya 6,2209. Iya. Oke. Nah, rumusnya apa? Ini baru rumus pembukanya. Rumus finishingnya adalah menghitung T-nya. Ya. Oke. Saya tuliskan di bawah aja ya. T sama dengan D bar per SD bar per akar N. Ini hati-hati ya, bawahnya ada per ya. T sama dengan D barnya min 6,2. SD-nya adalah 62209 dibagi akar 5. Ya, akar 5 dibagi akar 5. Langsung aja pakai fraction ya, kalau punya fraction. Nanti kita hitung hasilnya berapa. Hasilnya adalah minus 2,2286. Ya, perhatikan. Ya. Nah, nanti tahap keempat kita membuat gambarnya. Ya, lalu menarik kesimpulan. Ya, register aja yang ini, gambarnya di sini saja. Nomor 4. Oke, ingat ya tadi T-nya berapa ya? Minus 2132. Yang tahap kedua tadi ya. Minus 2132. Wilayah hitam adalah wilayah accept H1. Wilayah putih adalah wilayah rejected H1. Pertanyaan saya berikutnya. Angka ini wilayah putih, wilayah putih atau wilayah hitam? Minus 2,22. Hitam, Pak. Hitam. Oke, siapa yang jawab barusan? Rizky. Rizky. Oke, saya kasih poin Rizky. Terima kasih. Ya, wilayah hitam ya, betul. Rizky wilayah hitam. Karena lebih kecil ya, lebih kecil dari minus 2,132. Di sini ya, sebenarnya wilayahnya di sini. Yaitu minus 2,2286. Beda tipis ya, 21 sama 2,2. Ya, tapi riskan. Jadi dia tetap masuk wilayah terima H1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa apa? Kalau terima H1 berarti menyetujui pernyataan peneliti. Ya, oke. Menyetujui pernyataan peneliti.
Oke, saya tuliskan di atas ini saja. Kesimpulannya berarti setuju dengan pernyataan si peneliti bahwa terjadi penurunan. Ya, 5 kesimpulannya. Ya, benar bahwa terdapat penurunan berat badan setelah menjalani diet karbo. Ya, tadi terbukti itu ya. Nah, nanti kita buktikan dengan SPSS ya. Kalian nanti nggak usah capek-capek ya ngitung manual T gitu ya, nggak perlu sebenarnya. Tinggal masukkan rumusnya saja langsung hasil. Hasilnya lihat di mana? Lihat di SPSS. Ya. Jadi karena nanti takutnya tidak keburu kalian, tidak akan selesai ya. Oke, teman-teman ya, saya ya. Kita akan lihat SPSS-nya saja dulu. Angkanya seperti tadi ya. Angkanya persis setelah sama sebelum ya. Oke, di sini ya. Ya, di sini kita kalau buka seperti ini, lihat dulu yang data dan variabel, lihat variabel view-nya dulu ya. Jadi ketik setelah atau sesudah, dan bawahnya adalah sebelum. Ya, berat badannya. Jadi ini mau setelah diet, sebelum diet, terserah. Ya, yang penting di sini measure-nya harus scale, ini juga scale. Ya, saya ulang. Ketik dulu setelah sebelum, lalu numerik. Dan ini diganti menjadi scale dan scale ya. Labelnya mau diisi mau kosong tidak masalah ya. Kita akan lihat data view-nya. Oke. Setelahnya oke ya, ini udah pindah ya di sini ya. Title. Oke, ini udah pindah di SPSS ya. Oke. Ini setelahnya dimasukkan dulu baru sebelum. Oke, sebelumnya menjadi 72. Oke, seperti ini aja, simple. Ya, tapi kalau tidak bisa mengoperasikan SPSS ya, mohon maaf, kalian harus menghitung manual ya. Kalau saya sih riskan, mungkin tidak akan selesai kalau kalian manual. Ya, kliknya analyze, ya, cara kliknya analyze, compare means, per sample t-test. Ya, saya ulang, analyze, compare means, per sample t-test. Pindahkan setelah atau sesudah dan sebelum. Ya, jadikan di variabel 1 dan 2, lalu oke saja. Keluar hasilnya. Ya, saya buka dulu hasilnya, outputnya di ini ya. Betul ya, tadi ya, min 6,2. 6,2209 tidak ada perbedaan dan terakhir T-nya juga hampir sama. Tadi 86 di SPSS dibulatkan menjadi 9 ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Hasilnya sama. Ya, baik manually atau dengan prinsip SPSS ya. Kenapa saya ngajarin 2? Supaya nanti kalian bisa menghitung dengan cepat. Ya, jadi kalian hitungnya harus masukkan softwarenya, lalu hitung, interpretasi, ya tahapnya cukup banyak. Oke, harus bisa ya. Oke, teman-teman, sama untuk yang independen kemarin juga sama, boleh menghitung dengan yang SPSS. X1-nya berapa, X2-nya berapa, S-nya berapa, ya. Gitu. Oke, kalau bisa T-nya jangan. Jadi kalian alat bantunya hanya min dan standar deviasinya saja. Untuk T-nya kalian harus hitung pakai manuali dari angka ini ya. Jadi jangan tembak nilai yang ada di SPSS.
Ya, jadi supaya kalian ada kerjaan, jadi tinggal ngitung T sama dengan D bar per SD bar per akar N. Ya. Jadi nanti hasilnya ya pembuktiannya ada di T ini. Kalau hasilnya beda berarti ya ada kesalahan kalkulator kalian. Gitu ya. Bisa dipahami untuk bahan minggu sekarang. Bisa ya. Oke. Saya cukupkan ya mungkin hari ini ya karena saya masih ada kegiatan yang lain ya. Ini saya walaupun libur tapi mau libur tapi malah makin padat kegiatan ya. Jadi apa ya? Jadi ya mohon maaf ya kalau kurang maksimal, tapi harusnya sih nanti tinggal didengarkan lagi, dilihat lagi recordan nanti saya kirim di YouTube. Sama nanti minggu depan mungkin tidak akan ada libur, jadi tetap ada Zoom dan saya mengucapkan mewakili teman-teman yang nanti akan merayakan Natal 2 hari lagi, saya mengucapkan dulu selamat Natal ya. Titip salam saya untuk keluarga kalian di rumah, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu minggu depan lagi ya, karena libur kita hanya, kalau untuk dosen saya hanya 24 dan 31, bukan 24 dan 31 ya, bukan liburnya bukan 24 sampai 31 gitu ya. Jadi Senin juga saya kalau ada yang mau ketemu di kampus bingung gitu ya, boleh diskusi. Pak, saya bingung nih, selama 2 pertemuan terakhir saya nggak ngerti satupun, boleh main aja ke kampus terbuka gitu ya. Oke teman-teman ya, selamat Natal, selamat ya berlibur ya, kalau ya tetapi tetap jaga ini ya, jaga pakai masker dan seterusnya itu tetap dijaga ya. Oke, makasih. Nggak ada pertanyaan, yakin benar saya, mudah-mudahan bisa. Nanti silakan didengarkan atau dilihat aja recordan dari saya ya. Oke, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali yang lain kalau ada kuliah berikutnya. Terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Selamat pagi. Makasih, Ya. Pak.